wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sebagai hamba kita patut selalu menyampaikan, memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah jualah yang selalu dengan cinta dan kasih sayangnya yang menyebabkan kehidupan ini masih tetap berjalan. Pertemuan kita kali ini masih meneruskan surat Al-Baqarah. Kali ini kita masuk ayat 96 sampai 100. 96 sampai 100. Bersama kita sudah ada Ustazna Ustadz Wahyudin B. Wahid. Kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita berharap kita bisa menyimaknya dengan saksama, mengikuti bacaan beliau. Bapak Ibu yang ingin membaca kitab sucinya atau mushafnya sendiri dipersilakan membuka surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 96 sampai 100. Kepada Ustazina Ustadz Wahyudin Wahid kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jelas Ibu Bapak ya? Alhamdulillah, kedengaran jelas. Nah ya, alhamdulillah. Baiklah, kita langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashrafu wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzakhzihi minal azabi an wa ma huwa bimuzakhzihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa inna
له على قلبك بإذن الله قل من كان كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مصدقا لما بين يديه وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله من كان عدوا لله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا عليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أو كلما نبذه منهم بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم صدق الله الله العظيم اللهم اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. Kembalikan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita semuanya mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira wa barakallahu fiik kepada Ustazina Ustaz Wahyudin Wahid yang telah
mewakili Allah Subhanahu wa taala membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan beliau lahir dan batin, begitu pula dengan keluarga dan anak keturunannya. Begitu juga bapak-bapak ibu semuanya yang ikut mendengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ikut membacanya juga huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat. Semoga Allah SWT catatkan itu sebagai bagian daripada amal jariah yang nanti Allah SWT jadikan sebagai cahaya yang menerangi alam barzah kita, pada masyarakat kita, dan memberati nantinya timbangan kita di mizan, dan menjadi asbab Allah SWT masukkan kita ke dalam surganya. Kita teruskan surat Al-Baqarah. Amin. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua, artinya sapi betina. Surat ini turun di Madinah, berarti setelah 13-an tahun Nabi menjadi Nabi. Diangkat, dibi'tsah jadi Nabi. Karena kita tahu bahwa Nabi berada di Mekah itu selama 13 tahun. Lalu kemudian Nabi hijrah atau bermigrasi ke Yathrib. Di Yathrib itu kemudian memberi nama dengan Madinatul Munawwarah. Setelah di sana beliau 10 tahun. Nah, ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun setelah Nabi bermigrasi atau berhijrah ke Yathrib. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-95. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walai yatamannauhu abada. Jadi artinya, kalau Bani Israel ini berasumsi bahwa karena mereka adalah keturunan Nabi Yakub, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka secara khusus, bahkan akhirat mereka klaim sebagai khalisatan lahum, sebagai khusus untuk mereka saja, maka Allah mengatakan di ayat sebelumnya bahwa kalau begitu harapkanlah kematian kalian. Artinya mereka tidak perlu takut mati. Karena kematian itu adalah jauh lebih baik daripada kehidupan dunia kalau sudah ada jaminan bahwa akhirat itu khusus untuk mereka. Kan akhirat ini lebih indah. Siapa sih yang tidak mau datang ke tempat yang indah kalau ada kepastian di sana? Kalau sudah ada kepastian di sana, ya harusnya mereka mau pindah ke sana. Dan artinya mereka semuanya menyambut kematian itu dengan sukacita. Tapi faktanya mereka adalah termasuk komunitas yang takut kepada kematian, dan justru karena takut kepada kematian itulah sehingga kemudian mereka berpegang teguh kepada dunia dan rela melakukan apapun juga demi dunia itu. Makanya Allah mengatakan di sini, walai yatamannauhu abada. Mereka tidak akan pernah berharap selama-lamanya akan datangnya kematian itu. Apa sebabnya? Bima qaddamat aydihim, disebabkan oleh ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ketakutan mati itu adalah akibat perbuatan tangan kita sendiri dan tanda kita cinta kepada kehidupan dunia. Orang yang cinta kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat menunjukkan hatinya telah terikat, terpenjara oleh kehidupan dunia, sementara kehidupan dunia hakikatnya kan tidak ada. Kehidupan dunia ini adalah berubah dan terus berubah. Wallahu alimun bizzalimin. Ini Allah sebut sebagai kezaliman. Kezaliman atas apa? Atas perbuatan tangan mereka sendiri, dan Allah tahu semuanya ini. Sekarang mari kita lanjutkan 95 ke 96. Mas kalian perhatikan ilustrasi ini awalnya adalah tradisi dari Eropa, lalu kemudian masuk ke masyarakat kita. Setelah kita terima kultur ini, bukan hanya kultur ini kita terima, tapi juga lagunya. Ada lagunya yang kita juga menyeruak di dalam hati kita masing-masing. Dan kemudian membentuk sifat dan karakter kita. Bapak Ibu masih ingat lagu hari ulang tahun? Di sana ada kata-kata panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Apakah itu salah? Tentu saja tidak salah. Kita tidak mengatakan ini salah atau tidak. Tetapi menjadi salah apabila menyebabkan kita takut kepada kematian. Jadi bukan panjang umurnya yang salah,
Tapi kalau panjang umur itu kita minta karena takut akan realitas kematian, ini pasti ada yang salah pada diri kita. Maka oleh sebab itulah, kalau kita baca Al-Quran, Bapak Ibu yang sudah mengikuti Al-Quran sejak pertama kali dulu awal COVID, tahun 2020, Ramadan pertama kita mulai dari surat Al-Fatihah, dan terakhir pada waktu beberapa minggu setelah Ramadan yang lalu, kita selesaikan 30 juz, kurang lebih 4 tahun, per kali pertemuan 10 ayat. Dan di Ramadan pertama COVID, bahkan satu hari kita pertemuannya 3 kali, pagi, siang, dan menjelang buka puasa. Apakah di sepanjang surat itu kita menemukan doa panjang umur? Jawabannya tidak ada. Ingat, bukan berarti salah, karena tidak ada di Quran kan bukan berarti tidak boleh. Kan dalam Al-Quran kita, dalam hukum syariat kita kan ada 4, ada 5 tuh. Yang diperintahkan nanti disebut dengan wajib, yang dianjurkan namanya sunnah, sunat, yang tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, tapi tidak juga dilarangkan, namanya mubah. Nah, ini yang paling banyak mubah. Kemudian di bawahnya mubah ada namanya makruh, yaitu dianjurkan untuk tidak dilaksanakan. Jadi kalau sunnah dianjurkan untuk dilaksanakan, istilah fikihnya biasa disebut dengan sunat, ataukah mustahab, ataupun tatawu. Sedangkan kalau makruh itu adalah dianjurkan untuk tidak dilaksanakan. Sedangkan di bawahnya makruh masih ada lagi satu, haram, yaitu diperintahkan untuk tidak dilaksanakan, wajib ditinggalkan. Nah, kaitannya dengan berdoa panjang umur tentu tidak ada perintah dan tidak ada larangannya, sehingga masuk status mubah. Tetapi kita yang mengatakan bahwa itu kita tidak temukan dalam Al-Quran. Ya, kenapa masalahnya? Nah, mari kita lihat ayat berikut ini. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tajidannahum." Siapa humnya di sini adalah Bani Israel tadi. Ya, Bani Israel, yang kita tahu Bani Israel itu mayoritasnya beragama Yahudi. Kalau kita mengatakan Bani Israel, ya Bani Israel, kita tidak mengatakan Yahudi karena dua hal yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yahudi dan Bani Israel itu dua hal yang berbeda. Bani Israel itu adalah ras, suku, ya. Sedangkan yang namanya Yahudi kan agama, dua hal yang berbeda. Yahudi adalah agama, Bani Israel adalah suku. Cuma memang mayoritas ras Bani Israel itu beragama Yahudi, tetapi bukan semuanya beragama Yahudi. Ada juga yang memeluk agama lain, ada yang memeluk Nasrani, ada juga bahkan yang Islam juga. Jadi Bani Israel ini ada masuk Islam. Nah, jadi ketika kita mengatakan mereka dalam pengertian di sini bukanlah mereka Yahudi, tetapi Bani Israel sebagai ras. Dan tentu berbicara tentang kolektivitas, berbicara tentang komunitas, tentu tidak bisa mengeneralisir. Kita tentu yang buruk, karena nabi-nabi kan juga Bani Israel, dan baik-baik, bahkan nabi diangkat oleh Allah sebagai nabi. Kalau kita membenci Bani Israel, ya membenci nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, dan itu tidak mungkin. Jadi kita bicara di sini pada kasus-kasus di mana mereka melakukan kejahatan. Jadi tentu pelaku kejahatan, bukan selain mereka. Karena selain mereka seperti nabinya justru menjadi objek kejahatan dari Bani Israel juga. Nah, wala tajidannahum, kamu pasti akan menemukan merekanya adalah Bani Israel. Ahrasan nasi, ya. Ahrasan nasi ala hayatin, yang paling tinggi kecintaannya kepada kehidupan dunia, yang paling tinggi tingkat keberlengketannya, paling tinggi tingkat keterpautan hatinya dengan dunia, kehidupan dunia, hayat. Di sini diartikan dengan serakah, ya. Di bawah tamak, ya, bolehlah. Jadi ahrasan nasi ala hayatin, yang paling cinta kepada kehidupan dunia. Jadi kamu akan menemukan dari kalangan manusia, ini adalah kata manusia. Di antara manusia ada yang paling ekstrim serakahnya ke dalam kehidupan dunia. Artinya pengen menguasai dunia semuanya untuk kehidupan mereka. Jadi ini yang pertama. Jadi kamu pasti akan menemukan mereka. Siapa mereka di sini adalah Bani Israel. Taknya ini Anda tentu kepada Nabi Muhammad. Tentu saja sekarang kepada kita semuanya, karena kita yang baca Al-Quran. Siapa saja baca Quran, ya taknya berlaku pada si pembaca Al-Quran.
Jadi wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Satu, Bani Israel. Yang kedua, wa minal ladzina asyraku. Begitu juga orang musyrik. Siapa orang musyrik pada saat ayat ini turun? Tentu mereka kebanyakan dari kalangan orang Arab. Arab apa namanya yang tidak ikut pada Nabi. Itu namanya asyraku. Di Mekah ada, di Madinah juga, di Jazirah Arab ada pada saat itu. Yawaddu ahaduhum, karena sedemikian cintanya kepada kehidupan dunia, karena sedemikian tenggelamnya begitu dalam hatinya kepada kehidupan dunia, maka kemudian salah seorang dari mereka, maksudnya masing-masing dari mereka, yawaddu, ingin sekali, berharap dengan amat sangat, lau seandainya, nah ini Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini, seandainya yu'ammaru alfasanatin, seandainya kalau bisa umurnya diperpanjang 1000 tahun. Jadi yu'ammaru ini adalah ini. Kalau kita introspeksi, jadikan ayat ini sebagai alat muhasabah, introspeksi diri, apakah kita masuk di sini atau tidak. Ya. Kalau kita tidak masuk di sini, kalau kita bukan Bani Israel, berarti kita masuk kategori asyraku sebetulnya. Jadi asyraku ini tidak terbatas pada Arab pada saat itu, pada saat kita bicara pada saat itu. Tapi sekarang adalah selain daripada Bani Israel. Selain daripada Bani Israel, maka siapa saja yang berharap dipanjangkan umurnya karena saking cintanya kepada dunia, tidak ingin kehilangan dunia, maka kemudian ingat Mas Keser Bahagia, itu menunjukkan kita masih ada tumbuhan kesyirikan dalam diri kita, masih ada pohon kesyirikan dalam diri kita yang tumbuh, ya. Dan kalau kita tidak cepat mencabutnya, dia akan membesar. Apa yang kita perserikatkan dengan Allah? Ya dunia, kenikmatan dunia. Karena dikatakan yawaddu ahaduhum, mereka itu ingin sekali dengan amat sangat, seandainya lau ini seandainya, sekiranya yu'ammaru, dipanjangkan umurnya. Ammar ini dari kata umur. Ya. Yu'ammar itu dipanjangkan umurnya. Umur itu dari umur. Ammara itu adalah dipanjangkan umurnya. Ammara, ya, memanjangkan umurnya. Ini yu'ammaru, dipanjangkan umurnya. Berapa? Alfasanatin, 1000 tahun. Coba jemaah sekalian. Dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Alfasanatin. Ya, alfasanatin. Jadi mereka menginginkan kehidupan dunia di sini. Sedemikian cintanya kepada dunia, mereka melakukan apa saja supaya usianya panjang. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengintrospeksi diri kita? Jangan-jangan masuk di sini atau tidak? Kalau tidak, kan alhamdulillah. Sederhana. Pernahkah Bapak Ibu sekalian kalau sakit berharap sembuh untuk lebih banyak beribadah? Kalau tidak, berarti berharap sembuh supaya lebih banyak jalan. Bapak Ibu sekalian, mari kita jujur pada diri kita masing-masing. Kalau kita sembuh supaya banyak jalan ke berbagai tempat, kemana-mana, kan berarti bahwa kita ingin sehat supaya banyak menikmati kehidupan dunia. Tapi kalau kita berharap sembuh, berobat, berdoa, supaya sehat, supaya sembuh, supaya kita lebih banyak beribadah, terutama lebih banyak membaca ayat-ayat Allah, berarti itu benar. Berarti itu bukan bagian daripada ahrasan nasi ala hayatin. Bagaimana kita membuktikan? Ya sederhana, setelah sembuh beneran, apakah mengaji atau tidak mengaji? Apakah beribadah atau tidak beribadah? Itu intinya. Kalau kemudian setelah sembuh mengaji juga kagak, beribadah juga so-so saja, biasa-biasa saja, seperti dulu, tidak ada perubahan dah. Kan kalau kita habis sakit, setelah sembuh kan harusnya ada peningkatan yang signifikan. Bahkan kalau perlu eksponensial. Kenapa? Karena kita sudah merasa tadi rasanya gimana kalau menjelang mati. Menjelang mati, Bapak sekalian, kita sampaikan bahwa di jemaah kita ini ada orang dekat kita yang meninggal kemarin 2 orang. Siang itu meninggal jemaah tetap kita, ada jemaah kita yang selalu hadir di sini, hadir di filsafat, hadir di Irfan, bahkan biasa ikut basarab. Namanya Ibu Jumriyati, umurnya masih kepala 4-an, ya akhir meninggal dunia kemarin. Kemudian malamnya
kakak kandung dari jemaah kita biasa ikut di sini juga, yaitu Ibu Lela, juga meninggal dunia. Kakaknya Ibu Lela, ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi sehari saya kemarin 2 keluarga kita, teman kita yang meninggal. Artinya apa? Kematian itu tidak bisa ditunda. Jadi kalau kita sakit, kita berikhtiar, kita berniat, kita beriktikad, berobat, sembuh, supaya setelah itu terjadi peningkatan eksponensial, terjadi peningkatan signifikan dalam beribadah, terutama lagi di dalam mencintai kitab suci Al-Quran. Karena tidak ada tanda yang paling nyata kita mencintai Allah kecuali dengan mencintai Al-Quran. Apa tandanya? Kalau misalnya mencintai alam, itu dilakukan oleh bukan hanya orang Islam, orang ateis juga mencintai alam. Sekarang bahkan orang berbicara semuanya tentang bagaimana memperbaiki alam. Jadi bukan tanda, karena semua orang melakukannya. Tetapi yang namanya membaca surat dari Allah, hanya orang Islam melakukannya. Jadi tanda kita rindu, tanda kita cinta kepada Allah Rabbul Alamin adalah dengan rajin membaca surat-surat yang datang darinya. Sekarang kita baca suratnya Allah kepada kita yang paling panjang, namanya surat Al-Baqarah. Surat ini banyak, maka kita supaya tidak confuse, supaya kita tidak kacau, maka diberikanlah nama-nama. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Karena kalau tidak dikasih nama kan bingung kita, surat yang mana? Ya surat Tuhan, kan semuanya surat Tuhan. Jadi dikasihlah namanya surat Al-Baqarah yang nomor 2 urutannya. Urutan ketiga namanya surat Ali Imran. Ali Imran itu artinya judulnya doang, judulnya saja. Dikasih label, kasih brand di situ supaya kita gampang mencarinya. Nah, sekarang kita masuk pada surat Allah yang kedua kepada kita, ya surat Al-Baqarah. Jadi coba Bapak Ibu sekalian, apa tandanya kita mencintai Allah kalau kita tidak baca suratnya? Coba Bapak Ibu sekalian, ada nggak di antara kita yang tidak membaca WA setiap hari? Hampir tidak ada. Kenapa? Karena kita mencintai anggota jemaah kita di dalam WA itu. Di WA grup itu kita karena ingin berinteraksi dengan mereka, kita tahu apa yang mereka katakan. Coba. Karena kita senang berinteraksi dengan sesama, maka rasa-rasanya tidak enak kalau kita kehilangan terlambat membaca WA grup setiap hari. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kan itu tanda kita mencintai teman-teman kita. Nah, kalau kita mencintai Allah, apa tandanya yang paling nyata? Kalau bukan membaca suratnya. Maka jemaah sekalian berbahagia, ini mari kita introspeksi diri sini. Ya. Karena ini diceritakan ini adalah bersifat sinistik kepada Bani Israel yang sangat cinta kepada dunia dan orang musyrik. Ya, orang musyrik ini kan banyak bisa terjadi pada diri kita. Syirik batin itu paling susah kita kenali kalau bukan kita melakukan kontemplasi. Dikatakan yawad ahadum law yu'ammaru 1000 tahun. Makanya lawannya nanti di sini adalah orang yang tidak cinta kepada dunia tetapi cinta kepada akhirat, justru melakukan ibadah yang disebut dengan Lailatul Qadar karena nilainya adalah khairun min alfi syahrin. Kalau ini kan alfa sanatin, ya 1000 tahun. Nah, kalau dia beribadah nanti di sana setiap malam itu min alfi syahrin. Jadi setiap malam dia bangun itu khairun min alfi syahrin. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, kalau setiap malam dia melakukan itu, setiap tahun melakukan itu, kan akan melampaui alfa sanatin. Ya. Apalagi di dalam surat Al-Qadar dikatakan khairun, bukan sama, bukan sawaun. Tidak dikatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri sawaun alfa sanatin. Enggak begitu. Tapi dikatakan khairun min alfi syahr. Ya. Tidak dikatakan sawa alfa syahrin. Enggak begitu. Tapi dikatakan khairun min alfi syahrin. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adab. Coba perhatikan ayat ini. Padahal kalau kita dipanjangkan umurnya 1000 tahun sekalipun, kalau tidak ada perubahan sikap dan sifat kita, ya tidak akan bisa melepaskan kita dari azab ini. Ma huwa. Padahal kalau mereka huanya di sini kembali ke ini. Jadi huanya di sini Bapak sekalian, ini kita lihat huanya di sini kembali kepada ahaduhum di sini ya. Kan satu di sini maka kata gantinya huwa ya. Salah satu dari mereka atau ke masing-masing mereka maka huwa ya. Tiadalah dia itu
bimuzahzihi, akan terlepas daripada azab hanya karena dipanjangkan umurnya. Jadi panjang umur tidak melepaskan orang dari azab. Kita camkan jemaah sekalian. Jadi kalau kita berharap tidak terazab supaya dan karenanya kita minta dipanjang umurnya, itu namanya tidak connect, tidak nyambung, tidak relate, tidak link and match, tidak bersambung, tidak berkorelasi. Jadi tidaklah bahwa orang dipanjangkan umurnya lalu kemudian terlepas dari azab. Karena panjang umur itu relatif. Ada nabi umurnya pendek. Nabi Isa diperkirakan umurnya cuma kepala 3-an, meninggal. Ya. Nabi Muhammad kita sendiri untuk ukuran sekarang masih terbilang muda meninggalnya. Berapa? 63 tahun. Kalau sekarang 63 tahun itu berarti baru 3 tahun pensiun. Kalau dia guru besar, profesor, ya belum pensiun. Karena profesor guru besar itu 70 tahun baru pensiunnya kalau di Indonesia. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, tetapi Nabi meninggal umur 63 tahun. Apakah kita mengatakan Nabi itu tidak masuk surga hanya karena umurnya pendek? Iya. Jemaah sekalian berbahagia, kalau Imam Hussein itu lahir kira-kira pertengahan Hijriah, ya katakan lahir sekitar tanggal 5 atau 6 Hijriah, kan berarti ketika meninggal dunia umurnya cuma sekitar 50-an tahun, 55 tahun. Jadi 55 tahun. Ya, jadi kan masih terbilang muda. Ya. Bahkan sepupu beliau, saudara beliau, Abu Fadl Al-Abbas, bahkan kemudian meninggal lebih muda lagi. Ya. Belum menikah. Nah, jadi cuma sekalian berbahagia. Jadi artinya apa? Usia tidak menjadi masalah. Masalah itu adalah kualitas jiwa kita kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita yang terbiasa berulang tahun, apalagi setiap tahun ulang tahun, ya, berdoa dipanjangkan umurnya, menyanyi panjang umurnya, apakah berkorelasi positif dengan pertambahan ibadah kita? Kalau setiap tahun kita mengeluarkan biaya untuk berulang tahun, melibatkan semua anggota grup untuk mendoakan kita, tetapi kitanya sendiri tidak ada perubahan signifikan di dalam menyikapi kematian, berarti sebetulnya itu adalah kultur yang tidak bagus. Ya. Itu cocok untuk anak-anak, oke lah. Kalau anak-anak itu kan memang belum berpikir dewasa namanya. Anak-anak senang disenangkan. Masa kita sudah umurnya 50 masih seperti anak-anak? Pengen dinyanyikan selamat ulang tahun, dikasih kado. Kan ini, mohon maaf ya, bukan berarti Bapak Ibu yang menyampaikan ulang tahun itu buruk, enggak. Kita hanya mengatakan mari kita melakukan perubahan signifikan. Karena Bapak Ibu sekalian kematian benar-benar datang. Iya, jemaah sekalian berbahagia, yang namanya teman kita itu Ibu Jumriati, terngiang-ngiang di telinga kita suaranya kalau dia ikut bahasa Arab, ikut membaca. Sekarang sudah tidak ada, meninggal kemarin. Tadi sudah dikuburkan. Nah, jadi nanti di akhir pertemuan kita bacakan beliau Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah dan Al-Fatihah agar beliau diterima di sisi Allah SWT dan diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Dan kita bersaksi bahwa beliau termasuk hamba Allah yang baik, selalu ikut bersama dengan kita. Ya. Bahkan kemarin ketika meninggal dunia, suaminya cerita kepada saya bahwa katanya catatan-catatan pengajiannya bersama dengan saya, bersama dengan kita itu hampir 3 buku dia kumpulkan, luar biasa. Setiap ngaji dia catat terus-menerus. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kenapa? Karena memang kita meninggal dunia, Pak Bu sekalian. Tidak ada di antara kita yang tidak meninggal dunia. Jadi ketika kita tahu bahwa kita pasti meninggal dunia, ini kata-kata yu'ammaru al-fasanatin tidak begitu relevan. Yang relevan ialah bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas jiwa kita kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dikatakan di sini, wa ma huwa bimuzahzihi, sama sekali tidak akan terlepas manusia itu dari azab hanya karena dipanjangkan umurnya. Jadi panjang umur tidak ada hubungannya dengan azab, Pak Bu sekalian. Jadi ini adalah kita coret, tidak ada hubungannya. Azab dengan panjang umur tidak ada hubungannya. Wallahu basirun bima ya'malun. Karena yang dilihat Allah adalah perbuatan kita, ini amal perbuatan kita.
Dan Allah mengatakan dia basir, dia selalu memperhatikan kita ini. Dia merekam seluruh perbuatan kita. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah selalu melihat dengan saksama apa saja yang kita kerjakan. Jadi kita tidak bisa lolos daripadanya. Jadi ayat ini Bapak sekalian perlu kita catat ini bagi kita yang selalu berpikir seandainya kita bisa panjang umur sampai 100 tahun, ada yang bahkan berpikir masih sehat sampai 100-an tahun. Ya, ada orang kagum, oh itu kok bisa hebat sekali itu orang 100 tahun. Kan ada beberapa negara tuh tidak Islam juga tapi bisa sampai 120 tahun, 130 tahun. Ya. Sekarang pertanyaannya kalau sudah 100 tahun, 130 tahun, so what? Terus ngapain? Kalau tidak terjadi perubahan yang signifikan pada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berumur 100 tahun, tapi kemudian kita masuk neraka, ya lebih bagus orang meninggal sebelum akil balik. Kenapa ya? Langsung masuk surga. Orang yang meninggal dunia sebelum akil balik masuk surga. Kenapa? Karena belum berstatus mukallaf, belum berlaku pertanyaan-pertanyaan pertanggungjawaban kepada mereka. Jadi la yu'ammaru alfasanatin tidak begitu relevan, ya. Jadi jemaah sekalian itu kalau kita hitung pakai matematik ya. Nah, kita bisa melihat bahwasanya ya tambah panjang umur kita, kalau ibadah kita segitu-segitu aja ya jemaah sekalian. Ya. Ini bisa terbuka ya. Jadi bisa terbuka. Jadi kita pindah ke sini saja. Ya, ini. Lihat ayat ini. Ini ada ayat surat 35 surat Fatir ayat 11 ya. Allah berfirman seperti ini. Wallahu khalaqakum min turabin. Allah SWT menciptakan kalian min turab dari tanah. Wallahu khalaqakum min turab. Allah menciptakan kalian dari tanah. Ya. Summa min nutfatin. Kemudian dari nutfah. Summa min nutfatin. Kemudian dari nutfah. Nutfah itu adalah kita sebut saja dengan zigot ya. Summa min nutfatin. Ya. Baru kemudian summa ja'alakum azwaja. Setelah kita lahir kok berpasangan ya. Sel itu di laki dan perempuan, semua laki perempuan sama. Dan kemudian jemaah sekalian berbahagia, setiap lahir hanya dua kemungkinan, laki atau perempuan. Tidak ada antaranya. Padahal menurut teori evolusi yang terjadi adalah semakin beragam, semakin plural. Tapi kok gender tidak bersifat plural? Entah mungkin karena terjebak dengan teori evolusi yang mengatakan evolusi itu dari satu menjadi banyak dan gender tidak banyak, maka lahirlah istilah LGBTQ macam-macam. Terus sekarang sudah semakin panjang. Ya, LGBTQ XYZ ABCD sudah banyak sekali. Kenapa ya? Supaya terjawab teori evolusi. Padahal siapapun hanya dua kemungkinan, laki atau perempuan. Ya. Summa ja'alakum azwaja. Apa artinya cuma dua macam? Cuma dua macam. Punya rahim atau tidak punya rahim. Ya. Cuma dua saja. Punya rahim atau tidak punya rahim. Tidak ada istilah punya rahim dan atau tidak punya rahim. Enggak begitu. Punya rahim atau tidak punya rahim. Summa ja'alakum azwaja. Wa ma tahmilu min unsa. Lalu kemudian setelah berpasangan ini menikah, maka kemudian terjadilah kehamilan, keturunan. Dan Allah mengatakan wa ma tahmilu min unsa. Dan perempuan itu tiadalah dia mengandung dan juga melahirkan, tahmilu mengandung, tada'u melahirkan, illa kecuali. Jadi tiadalah dia hamil dan tiadalah dia melahirkan, illa kecuali bi'ilmihi. Kata bi'ilmihi di sini artinya apa? Bahwa itu adalah hukum Tuhan. Mengandung dan melahirkan itu hukum Tuhan. Jadi karena ini adalah bi'ilmihi hukum Tuhan, berarti perempuan itu luar biasa. Karena tugas mengandung dan melahirkan itu Allah berikan kepada perempuan. Dan dikatakan sini ilmunya Tuhan. Ya. Jadi menolak itu sama dengan menolak ilmunya Tuhan. Ya. Menolak realitas. Jadi Allah mengatakan wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi. Kecuali atas ilmu Tuhan.
Wa ma yu'ammar, ini muncul kata yu'ammar di sini. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, dan tiadalah dipanjangkan umurnya orang yang panjang umur, mu'ammar di sini orang panjang umur, wala yungkasu min umri, dan tiadalah orang yang dikurangi umurnya, maksudnya pendek umurnya. Yungkas ini artinya pendek daripada umurnya, illa fi kitab. Semuanya berada dalam kitab, tercatat maksudnya. Jadi kalau begitu cuma sekali relevansi panjang pendek umur tidak begitu penting. Yang penting apa? Kualitas hidup kita. Karena kalau kita mengatakan panjang umur itu penting, berarti betapa banyak nabi yang lebih buruk daripada yang panjang umur. Ada di antara kita agamanya biasa-biasa saja, tapi umurnya 100 tahun. Nabi Isa cuma 30 tahun. Jadi kita menganggap Nabi Isa, kok Nabi cuma 30 tahun umurnya, kira-kira gitu. Nah, jadi cuma sekian sebagai ulangi lagi, panjang umur tidak ada relevansinya dengan kualitas seseorang. Ya. Jadi oleh sebab itulah jelas kemarin kita kembali meninjau kembali selalu doa-doa kita umur panjang. Bukan saya mengatakan salah, tetapi marilah kita motif di balik itu. Karena ini kan kultur dari luar, Mas. Kita harus akui itu kultur dari luar, kultur dari Eropa, dari Barat, yang kemudian masuk kepada kita. Tadinya untuk anak-anak, sekarang sudah menjadi untuk orang dewasa. Wala yungkasu min umri illa fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasirun. Sesungguhnya pada demikian itu bagi Allah yasir, gampang. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, bagi Allah itu gampang. Nah, cuma sekarang kalau kita lihat gini nih. Jadi kalau kita lihat nilai seseorang di akhirat, nilai seseorang di akhirat. Nilai seseorang di akhirat adalah sama dengan katakanlah amalnya dibagi dengan umurnya, kan begitu Pak Ustaz. Amal dibagi umur, coba kita lihat. Kalau amalnya misalnya 3, umurnya banyak kan sedikit. Katakanlah misalnya amalnya 3, umurnya 100. Ini Pak Ustaz, 3/100 itu kan 0,003. 0,003. 3/100. Coba kita lihat Mas. Tapi coba misalnya kalau kita lihat NS-nya, katakanlah misalnya ini 3, tetap 3 di sini. Tapi dia cuma 50. Nah, kan berarti lebih tinggi nilainya kan? Ya. Jadi ini artinya apa Mas Kaiser bagi? Ini artinya 0,15 kan? Ya, lebih tinggi kan Mas Kaiser bagi. Ya. Jadi ini adalah lebih tinggi nilainya. Kalau tidak salah begini, coba itu nanti. Jadi kurang lebih seperti ini kan lebih tinggi jadinya Bapak Ibu Mas sekalian. Ya. Jadi semakin kecil di sini, semakin besar di sini. Nah, bisakah nilainya naik? Bisa, tapi ini diperbanyak. Nah, ini bisa diperbanyak. Dikatakan salah 100, tapi harus kalau bisa di sini 30. Nah, itu dia. Baru naik menjadi 0,3. Ya kan begitu. Baru naik menjadi 0,3. Ya. Itu baru tuh 30%. Ya. Nah, jadi kalau kita panjang umurnya otomatis ini harus diperbesar. Kalau kita panjang umur tetapi ujungnya yang paling banyak cuma nonton TV yang ngakak-ngakak, cuma lihat TikTok yang lucu-lucu, aduh, Bapak Ibu sekalian. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Umur bertambah, kerjanya cuma nonton TikTok yang lucu-lucu. Semakin suka tertawa terbahak-bahak, semakin dia senang. Nah, ini cuma kita tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, jangan-jangan kita sudah seperti yang dikatakan tadi dalam ayat itu. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, marilah kita introspeksi. Karena Tuhan mengatakan, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Ternyata yang punya keinginan seperti itu adalah mereka, Bani Israel dan orang musyrik. Ya, ingat jemaah sekalian. Artinya kalau orang beriman tidak begitu. Kalau orang beriman, justru kerinduannya memuncak kepada Rabb-nya, satu, membuat dia ingin kembali kepada Allah. Kalau Allah belum menariknya kembali, maka dia maksimalkan tugas ilahiyahnya dalam kehidupan bumi ini sebagai bentuk pembuktian cintanya kepada Rabb-nya. Sekarang kita lihat, bicara sekarang tentang malaikat. Ya, ini adalah cahaya, kita anggap ini malaikat Jibril. Karena Jibril itu kan cahaya pengetahuan, wahyu.
Jadi Jibril itulah yang membawa wahyu, karena Jibril itu sebetulnya adalah kita bisa simpulkan sebagai malaikat ilmu. Jadi malaikat ilmu. Kalau Mikail, malaikat rezeki, dan kehidupan kita ini cuma dua. Ya, yang non materi makanannya ilmu, yang materi adalah rezeki, air dan sebagainya, makanan. Katakanlah Muhammad, man kana aduwwal li Jibrilah. Siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuhnya? Jadi ada orang menjadikan Jibril sebagai musuh. Ya. Loh, memang ada yang menjadikan Jibril sebagai musuh. Ya tentu secara zahir nggak mungkin. Jadi ini pasti tidak mungkin dipahami secara zahir. Kenapa? Karena Jibril sendiri tidak zahir. Adakah di antara kita pernah melihat Jibril? Tidak ada. Ya. Tapi kita akui ada. Kenapa? Satu, memang ada namanya alam non materi, satu. Yang kedua ada namanya ilmu. Ilmu kita ini berbicara pakai ilmu. Bapak Ibu mendengarkannya pakai ilmu. Jadi ilmu itu ada. Ya, buktinya buku-buku ditulis itu kan ilmu isinya. Jadi ilmu dan ilmu itu adalah berada di alam non materi, kan begitu. Nah, ketika ilmu berada di alam non materi, entitasnya itu namanya Jibril, ya, malaikatnya, pemiliknya Jibril. Nah, maka siapa yang membenci ilmu, terutama ilmu Al-Quran, wahyu, karena Jibril yang membawanya, maka ketahuilah fa'innahu, sesungguhnya hu-nya kembali kepada Jibril. Ya. Ini kembali ke sini. Ya. Fa'innahu, sesungguhnya Jibril itu nazzalahu ala qalbika. Dialah menurunkan Al-Quran pada kalbu Muhammad. Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Jadi di kalbu tempatnya itu ilmu, kebenaran, Al-Quran. Jadi karena ini sudah jelas Jibril itu adalah malaikat ilmu, malaikat wahyu, dan diturunkannya pada kalbu, maka apa yang harus kita perbaiki sekarang? Sederhana jawabannya berdasarkan ayat ini, kalbu kita. Maka di awal Al-Quran yang pertama dibicarakan adalah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada orang yang kalbunya berpenyakit dan penyakitnya itu bertambah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi di kalbumu. Jadi kalau kita bertanya kenapa Jibril menyimpan wahyu kepada kalbunya Nabi Muhammad, ya karena Nabi Muhammad lah yang bersyarat, yaitu suci sesuci-sucinya. Tidak mungkin wahyu itu tersimpan, wahyu itu adalah suci, tersimpan di kalbu yang kotor. Karena wahyu itu adalah suci sesuci-sucinya, maka hanya akan berhak tersimpan di jiwa yang juga suci dengan sesuci-sucinya. Fa'innahu nazzalahu ala qalbika. Biiznillah. Bukan maunya mereka, tapi biiznillah, atas izin Allah. Jadi artinya apa? Malaikat Jibril hanya perantara saja. Kenapa? Biiznillah, atas izin Allah. Ya. Musaddiqan lima baina yadaihi. Musaddiqan lima baina. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Kata-kata lima baina yadaihi di sini bisa bermakna kitab suci sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Bisa juga ilmu yang ada di sekitar kita. Jadi seluruh ilmu yang kita pelajari manusia, selama in line with, sejalan dengan Al-Quran, berarti dia benar. Tapi kalau dia bertentangan, tidak sejalan dengan Al-Quran, berarti pasti salah. Jadi seakan-akan Allah menjelaskan bahwa parameter kebenaran itu adalah yang dari Allah, dari Jibril. Karena dia adalah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlaklah yang harusnya menjadi parameter terhadap kemungkinan-kemungkinan benar salah. Pada pengetahuan yang memiliki kemungkinan benar atau salah. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada pada mereka. Wahudan, dan petunjuk. Wabushra, dan kabar gembira. Lil mu'minin, kepada orang mukmin. Jadi orang mukmin ini adalah, ya beda tadi di atas. Kalian di atas tadi itu kan tidak ada kategori mukmin dalam apa? Dalam keinginan untuk dipanjangkan umurnya. Ya, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanatin. Siapakah humnya mereka tadi itu? Bani Israel dan orang musyrik. Orang mukmin tidak ke situ berpikirnya. Kenapa? Orang mukmin itu berpikirnya kepada apa yang Allah turunkan. Coba lihat jemaah sekalian. Orang mukmin itu berpikirnya terhadap Al-Quran, terhadap ilmu yang Jibril bawa kepada Nabi. Ya, itulah orang mukmin. Jadi kalau kita sampai membela-belain keluarin duit begitu banyak hanya untuk ulang tahun,
sampai nyewa restoran begitu mahal, sementara untuk kegiatan keagamaannya sendiri, untuk kepentingan dia, bukan untuk orang lain ya, untuk dirinya kok susah. Nah, itu kan menjadi masalah Pak Bu sekalian. Ya. Marilah kita menjadikan ayat-ayat ini sebagai alat introspeksi. Kita kembali ke sini. Memang adakah orang yang memusuhi Jibril? Memang adakah orang yang memusuhi Jibril? Ini pertanyaannya di sini. Adakah ini? Ya. Berdasarkan Al-Quran ada ancaman tentang itu. Mari kita buka surat At-Tahrim. Ya. Mari kita buka jemaah sekalian surat At-Tahrim. Ya. Kita mulai daripada ayat 3. Ya. Kita mulai dari ayat 3. Ini Bapak Ibu yang mengikuti penjelasan kita dulu, tadabbur kita waktu membahas ini pasti sudah pasti sudah cukup ada sudah paham sedikit kan, ini sudah kita lewati. Karena ini surat At-Tahrim surat 66, berarti surat terakhir sebelum juz ke 28. Ya, karena itu kan Al-Mulk 29 ya, Al-Mulk. Wa'id asarran nabiyyu, dan ingatlah tatkala Nabi merahasiakan. Jadi Nabi berbicara kepada istrinya yang bernama Hafsah, ya. Membicarakan secara rahasia. Apa arti rahasia? Hanya untuk Hafsah. Tidak boleh terekspos keluar. Ya. Karena kata-kata asar di sini tidak perlu kita tanya apa isinya ya. Kalau kita mau tanya isinya juga berarti bukan rahasia lagi. Yang mau dijelaskan di sini bahwa rahasia tidak boleh dibuka oleh siapapun dan kepada siapapun. Wa idza asarra Nabi, ketika Nabi membuat pembicaraan rahasia ila ba'di azwajihi, kepada sebagian daripada istrinya, dalam hal ini adalah Hafsah. Kalau kita lihat itu di di terjemahan ini ada Hafsah. Ya, ini perhatikan sekalian. Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya. Jadi kita teruskan. Jadi ba'da azwaji, hadisan sebuah pembicaraan. Apa isinya tidak perlu kita tahu. Yang kita harus tahu bahwa rahasia tidak boleh dikeluarkan. Ya. Falamma naba'at bihi, nah, ternyata setelah Nabi pergi, ya, ada istri Nabi yang lain datang ke rumah Hafsah, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Meminta kepada Hafsah tadi apa yang dikatakan Nabi kepadamu. Nah, perhatikan sekalian. Ya. Ini dia, Aisyah. Jadi ini bukan penafsiran kita, ini adalah kita cuma kutip di sini nih. Jadi yang pertama tadi menerima pembicaraan dengan Nabi rahasia adalah Hafsah. Kemudian datang Aisyah, dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Ya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ya. Falamma nabat bihi, tatkala Hafsah menceritakan itu kepada Aisyah, wa azharahullah, ternyata walaupun Nabi tidak ada di sana, tapi Allah menzahirkan itu nampak. Peristiwa Hafsah membicarakan rahasia itu kepada Aisyah, itu nampak jelas di dalam jiwa Nabi, seperti mana kita menonton televisi. Wazharahullahu alaihi. Ingat kalau kita menonton televisi kan tidak ada di studio. Kan itu kalau kita nonton berita Pak Bu sekalian, itu kan ada studionya. Atau kalau misalnya ada sepak bola di lapangan bola, itu kan kita tidak ada di sana. Bolanya ada di Spanyol sana, atau di Argentina, kita ada di Indonesia, di Singapura, atau di Malaysia. Tapi kita bisa menyaksikan di sana. Nah, seperti itulah televisi. Jadi ini seakan-akan menjadi televisi pada diri Nabi pada saat itu. Azharallahu alaihi. Arrafa ba'dahu wa arada an ba'tin. Kemudian Nabi menyampaikan sebagian pembicaraan itu kepada Hafsah. Ya. Wa arada an ba'din. Jadi artinya Nabi tahu semuanya, tetapi nanti ketika kembali ke rumahnya Hafsah, dia ceritakan kepada Hafsah. Maka tatkala falamma an-nabaha, tatkala Nabi menyampaikan bahwa Hafsah membocorkan rahasia itu kepada Aisyah, haknya di sini adalah Hafsah. Bihi, berita tadi, qalat, Hafsah bertanya, man ambaka hada, siapa yang menyampaikan ini kepada kamu? Ya kan, mereka kaget.
Berarti artinya apa? Lupa bahwa yang namanya Nabi itu selalu berkomunikasi dengan Allah melalui Jibril terutama. Bisa langsung kepada Allah, bisa melalui Jibril tadi. Maka kadang katakan, qalat siapa? Berarti kan lupa kalau ini adalah Nabi. Nabi itu adalah relasinya dengan Allah tak terputus. Relasi batin terutama. Dan batinnya Nabi karena suci, peristiwa-peristiwa yang disaksikan batinnya seperti mana kita menyaksikan televisi dengan mata kepala kita. Qalat man amba'aka hadza, siapa yang menyampaikan ini kepadamu wahai suamiku, kira-kira gitulah. Qala, Nabi menjawab, nabba'ani, yang menyampaikan kepadaku adalah al-alimul khabir, yaitu Allah yang maha mengetahui lagi maha khabir, mencatat. Lagi maha khabir. Jadi alim ini mengetahui, satu adalah khabir, mengetahui juga tapi setelah diperbuat. Jadi alim bisa sebelum diperbuat, al-khabir setelah diperbuat. Dia mencatat, menggambarkan. Kata khabir dari kata khabar. Ya, khabar itu adalah berita. Allah mengetahui dan Allah akan mengetahui dan mengabarkan kepada kita semua. Nah, maka kemudian apa yang terjadi? Allah mengatakan di tempat, intatuba, kalau kamu berdua, yaitu Hafsah dan Aisyah, intatuba, kalau kamu berdua bertaubat, ini tatuba bertaubat. Jadi jika kamu bertaubat, kan berarti ayat ini turun ketika belum bertaubat. Intatuba ilallah, jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, maka menunjukkan baru kalbu kalian berdua condong kepada kebenaran. Wa in tazahar, tapi kalau kalian tazahara, saling bantu membantu alaihi, mempersulit, mengganggu tugas-tugas Nabi, akhirnya nanti Nabi terlibat persoalan-persoalan yang seperti itu, fa inna Allah, maka sungguhnya Allah, huwa, maksudnya huwanya Allah di sini. Allah, dia Allah, maulahu, pelindungnya. Siapa lagi? Wa Jibrila. Ingat, perhatikan ini. Kata pelindung itu kan berarti orang yang terzalimi, kan orang yang dimusuhi. Harus butuh pelindung. Allah katakan Allah pelindungnya. Wa Jibril, dan Jibril. Wa salihul mu'min, dan orang saleh dari orang mukmin. Ini saleh kata tunggal di sini. Ya. Jadi ada yang mengatakan di sini ini adalah Jibril, yang kedua salihul mu'minin, yang mengatakan ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa salihul mu'minin, dan seorang saleh dari kaum mukmin. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat juga. Ba'da zalika, setelah itu zahira, akan membantunya. Jadi kita lihat di sini ada orang diancam dengan Jibril di sini. Ya, wa Jibril. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, benarlah dikatakan tadi sini, kul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah siapa yang menjadi musuhnya Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jadi kata-kata nazzal, menurunkan kepada kalbunya Nabi apa? Ya termasuk tadi berita tadi, kan tadi dia katakan Nabi tahu dari Allah. Di mana disimpannya? Ya tentu di kalbunya Nabi. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ini sudah kita lihat jelas ya. Sekarang kita maju lagi. Ini kita lihat malaikat. Ini ilustrasi malaikat. Tapi ini ilustrasinya malaikat peniup trompet. Sedangkan kita bicarakan Mikail. Ya. Man kana aduwwan lillahi. Diulangi lagi Pak sekalian. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah. Wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya. Berarti alam non-materi. Alam atas, alam malakut. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wa Jibrila, dan Jibril. Wa Mikala, dan Mikail. Ingat Jibril tadi ilmu, Mikail rezeki. Ini ilmu juga, tapi kita sebut ilmu rezeki non-materi. Ini adalah materi di sini, jadi hujan, mendatangkan oksigen, memancarkan matahari, memantarkan cahaya dari matahari, itu Mikail punya urusan. Nah, siapa yang menjadikan Allah sebagai musuhnya? Malaikat-malaikatnya. Artinya, kalau menjadikan Allah sebagai musuh, berarti identik, include di dalamnya memusuhi malaikat, rasul-rasulnya, Jibril, dan Mikail. Dan itu artinya apa? Memusuhi realitas kehidupan, kenyataan. Karena kenyataan kita adalah hidup dengan rezeki zahir seperti udara, oksigen, cahaya matahari, dan sebagainya. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang melakukan ini, maka sungguhnya Allah adalah aduwwul lil kafirin. Disebut di sini dengan kata-kata kafirin.
Yang mengatakan kafir ini bukan kita, Allah. Fa innallaha aduwwul lil kafir. Siapa yang menjadi aduwwullah berarti dia adalah al-kafir, ya. Seperti ini. Kita lihat di sini jemaah sekalian, ya. Masih berkenaan tadi dengan malaikat Jibril lagi karena masih muncul, ya. Inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Tuhanmu itu adalah benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Wa innahu, dan sungguhnya dia Allah. Maksudnya Al-Quran, ya. Jadi maksudnya Al-Quran itu, sungguhnya Al-Quran itu latanzil, benar-benar turun, Rabbil Alamin, dari Allah Rabbul Alamin. Jadi Al-Quran itu turun dari Allah Rabbul Alamin. Melalui siapa tadi? Malaikat Jibril. Nazala, yang menurunkannya ialah, maksudnya turun, bihi, dengannya, bersamanya, Ar-Ruhul Amin, roh yang terpercaya. Berarti kan siapa yang memusuhi tadi Jibril? Memusuhi Ruhul Amin. Ya. Memusuhi Ruhul Amin berarti ruhnya bukan Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Ya. Telah menjadi mengotori rohnya. Karena dikatakan malaikat Jibril itu adalah Ar-Ruhul Amin. Ya. Ini kalau di tafsir-tafsir pasti Ruhul Amin ini Jibril. Ya. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Orang yang memusuhi Jibril pada dasarnya adalah memusuhi kebenaran Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu turun dengan Ruhul Amin. Dan siapa musuhi Al-Quran, hakikatnya menjadi pertanda bahwa ruhnya itu telah kotor. Kata amin ini kan roh yang aman, roh yang terjaga. Aman itu kan terjaga. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak aman, berarti kan tidak terjaga. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan lagi. Kita masuk 99, ya. Ini adalah ilustrasi Al-Quran. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin. Dan sungguh kami menurunkan kepada Muhammad ayatin bayyinatin. Ayat-ayat yang jelas. Jadi ayat Al-Quran itu jelas, ya. Jadi tidak ada yang lebih jelas daripada Al-Quran. Wa ma yakfuru biha, dan tidak ada yang ingkar kepadanya kecuali fasik. Nah, siapakah yang fasik di sini? Ya tadi di atas. Karena berkaitan tadi dengan yang diturunkan Jibril. Yang diturunkan Jibril di sini adalah ayatin bayyinatin. Ketika memusuhi Jibril kan memusuhi ayat yang jelas. Ya. Ayatin bayyinatin. Dan siapa yang memusuhi ayat yang jelas berarti adalah fasik, kata ayat ini. Wa ma yakfur biha illal fasiqun. Kalau dia menolak, kita sebut yakfur di sini menolak, menutup diri terhadap Jibril, menjadikan Jibril sebagai musuhnya, berarti menutup diri kepada kitab suci, menutup diri kepada Nabi, dan menutup diri kepada Nabi dan kitab suci. Tiadalah gelaran yang paling cocok bagi mereka illal fasiqun, kecuali dia fasik, orang fasik. Ya. Kenapa menggunakan kata fasik? Karena bisa saja dia beragama dengan agama yang dianut oleh Nabi kelihatannya, tetapi hakikatnya dia fasik. Ya. Kita lihat di sini nih. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Dan tiadalah istighfar Ibrahim itu kepada abihi, pamannya, illa, kecuali, azar maksudnya di sini, illa an mau'idatin, kecuali karena memang dia telah berjanji. Ingat jemaah sekalian, janji itu penting ditunaikan. Di masyarakat kita ini paling susah memegang janji, ya. Illa an mau'idatin, memegang janji. Wa'adaha, yang dia telah ungkapkan. Jadi janji itu kepada siapapun harus kita tunaikan, termasuk kepada orang musyrik. Ya, kalau dia memenuhi janjinya, kita harus memenuhi janji kita. Iyahu, kepadanya, kepada pamannya tadi. Falamma tabayyana, tatkala jelas lahu bagi Ibrahim, annahu, bahwa pamannya itu adalah aduwwul lillah, musuh bagi Allah. Nah, tatkala jelas, ini kata-kata jelas itu artinya terbukti. Tidak boleh asumsi, tidak boleh perkiraan, tidak boleh sangka. Harus terbukti. Ya, jadi falamma tabayyana lahu, tatkala jelas terang benderang bagi Nabi Ibrahim, annahu, bahwa pamannya itu aduwwul lillah, musuh bagi Allah. Ingat tadi, musuh bagi Allah, musuh bagi Jibril juga. Tabarra amin, maka dia berlepas diri, dia berbaroah daripadanya. Nah, jadi jemaah sekalian, siapa yang memusuhi Allah, memusuhi tadi Jibril, kan tadi musuhi Jibril, musuhi Allah. Berarti kita harus berlepas diri daripadanya. Ulangi lagi Pak Bu sekalian, berdasarkan tadi ayat sebelumnya, ya.
siapa saja yang memusuhi Jibril tadi, kita lihat tadi di sini ya. Ayatnya tadi di sini ya. Mangkana aduwwa li Jibril, siapa menjadikan Jibril sebagai musuhnya, kan tadi musuhnya Allah juga nih. Siapa menjadikan Jibril sebagai musuhnya, maka dia juga adalah musuh Allah SWT. Kita lihat di sini. Ya. Mangkana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Jadi kalau dia musuhi Jibril, berarti musuhi Allah. Dan siapa musuhi Jibril atau musuhi Allah, kita harus berlepas diri daripadanya. Seperti Nabi Ibrahim berlepas diri kepada pamannya, ingat, pamannya. Bahkan di Al-Quran sedemikian dekatnya disebut dengan aba. Yang menggunakan tadi abihi. Ya, sedemikian dekatnya itu abihi. Dalam bahasa Arab itu, karena paman itu kan berlaku umum. Ya. Maksudnya kepada orang lain juga kita sebut paman. Seperti kita di Indonesia, kalau ada orang yang lebih tua dari kita, biasa kita panggil om, walaupun tidak ada hubungan darah dengan kita, kan begitu. Kita sebut om. Ya, perempuan kita panggil tante, walaupun tidak ada hubungan dengan kita. Temannya ibu kita, biasanya kita panggil tante. Ya. Benar begitulah juga. Nah, kalau menggunakan ami dalam bahasa Arab itu umum. Maka ya kalau dekat biasa menggunakan abi walaupun dia sebetulnya adalah pamannya. Jadi kesimpulannya, pamannya saja Nabi Ibrahim yang begitu dekatnya sehingga disebut dengan abihi di sini, maka dia harus berlepas diri. Itu Nabi Ibrahim berikan contoh kepada kita. Kenapa? Karena terbukti tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Dia adalah musuh bagi Allah. Padahal inna Ibrahim la'awwahun alim. Kalau kita katakan tidak boleh, kan kasihan, nggak boleh. Adakah yang lebih lembut hatinya dan lebih penyantun daripada Ibrahim disebutkan? Wa inna, dan sungguhnya Ibrahim itu adalah la'awwahun halim. Jadi yang namanya lembut hati dan penyantun itu adalah bukan orang yang tidak bisa menyatakan kebenaran sebagai kebenaran. Kalau dia tidak berani mengatakan kebenaran kepada kebenaran, kebatilan kepada kebatilan, dengan alasan lembut hati dan penyantun, itu bukan lembut hati dan penyantun, itu namanya adalah terpenjara oleh dunia tadi di atas. Ingat tadi di atas. Ya, dia tidak berani keluar daripada subjektivitas dunianya. Dia terpenjara oleh perasaannya, emosinya. Lembut hati itu bukan emosi, Pak sekalian. Halim itu bukan emosi, itu rasionalitas. Ya. Kalau tidak berani berlepas diri, berarti bukan awahun halim. Karena Nabi Ibrahim ini adalah disebutkan, inna Ibrahim, ini adalah kesimpulan. Penggalan terakhir ayat ini adalah penjelasan bahwa Ibrahim itu benar-benar lawahun halim. Jadi kalau kita simpulkan, Ibrahim saja yang sudah Nabi, berkarakter awahun halim, lembut hati dan penyantun, pun berlepas diri dari pamannya, setelah pamannya itu adalah tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Jelas bahwa dia adalah musuh Allah. Apalagi kalau yang lain. Ya. Padahal itu adalah terkait dengan Nabi Ibrahim. Ya. Maka Allah mengatakan tadi di sini, ya, dia adalah fasik. Ya. Apa itu fasik juga sekalian? Kita lihat tadi di sini. Ya. Coba kita lihat juga sekalian surat Al-Maidah ayat 47. Waliyakum ahlul injili, hendaklah ahli Injil itu menetapkan hukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan fihi padanya. Wa man lam yakum bima anzalallah, siapa gerangan yang tidak menetapkan hukum, yang tidak membuat penilaian, maaf ini keluar ya. Ini mohon maaf Bapak sekalian, ini keluar dari screen ya, ini mudah-mudahan sudah kelihatan lagi. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak menetapkan hukum, tidak membuat penilaian. Ya, mungkin karena ustadznya terlalu bersemangat sehingga ini selalu terpental keluar. Jadi Bapak sekalian, kita turunkan sedikit tensi ceramahnya ya, biar tidak selalu terpental keluar. Wa man lam yakum bima anzalallah, siapa yang tidak membuat penilaian berdasarkan apa yang Allah turunkan tadi di atas, ingat Nabi Ibrahim berlepas diri, maka faulaika humul fasiqun, itulah orang yang fasik.
Jadi ingat, terakhirnya saja kita ingat. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak membuat penilaian hukum benar salah bima anzalallah, berdasarkan apa yang Allah turunkan, yaitu kitab sucinya, faulaika humul fasiqun, maka dia termasuk orang fasik. Ya. Dan ini yang dimaksud dalam ayat ini tadi. Ya. Ini ternyata terpental juga ini. Ya. Nah ini tadi, dia termasuk fasik berdasarkan ayat ini. Ya. Ya, jadi ini. Jadi bimal wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, tadi di situ surat Al-Maidah. Jadi ini adalah fasik. Siapa yang fasik di sini? Yaitu tadi yang menolak kebenaran, menjadikan Jibril sebagai musuh baginya. Dimas sebagai ini adalah yang Bapak Ibu lihat pribadi, ini jangan pikir masjid, itu bukan masjid di belakang itu sinagog, mirip masjid ya. Ini yang lagi mencium kitab suci ini bukan ustadz, bukan kiai, tapi ini adalah pendeta Yahudi. Ya, ini kan pakai serbanya, pakai selendangnya mirip dengan kita. Ya. Haji Mas Kaiser bahagia. Awakullama ahadu ahdan. Apakah tiap kali ahadu mereka membuat janji dengan apa? Janji ahad. Ahad ini dibaca biasanya kalau pagi, namanya doa ahad. Bukan hari ahad ya, bukan hamzah, tapi yang ain. Kalau hamzah baru ha tipis di sini berarti itu ahad. Ini beda ini, ain baru ha besar ini, ha ya. Ahdun, ahad. Seperti dalam surat Al-Baqarah 124 nanti, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala wa min zuriyati qala la yanalu ahdi. Nah itu ahad sana. Jadi janji Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh bangsa namanya ahad. Nah, awakullama ahadu ahdan. Apakah tiap kali mereka membuat janji? Nabadahu fariqum minhum. Selalu melemparkannya ke belakang. Nabazahu, mereka melemparkannya. Kata-kata fariqun itu segolongan, tidak semua ya. Tadi kita katakan tidak boleh melakukan generalisasi. Fariqun minhum apa? Nabazahu, melemparkannya ke belakang. Maksudnya tidak memenuhi janjinya. Jadi makanya jemaah sekalian, kalau kita beragama, tanda yang paling nyata itu memenuhi janji. Ya, jangan kita enak berjanji hanya karena mengaku melakukan kebenaran lalu janji ditinggalkan, itu tidak boleh Bapak sekalian. Ya, jadi justru mereka itulah setiap kali bikin janji mereka dengan gampang nabazahu fariqum minhum. Nah, kalau ada orang seperti itu kata ayat ini, bal aktsaruhum la yu'minun. Itu menunjukkan kebanyakan mereka tidak beriman. Ya. Aktsaruhum la yu'minun. Kenapa? Karena mereka mengingkari janjinya. Janji apa tadi ya? Kita sudah lihat. Mengikuti Nabi, mengikuti kitab suci. Tetapi kok mereka menjadikan malaikat Jibril dan Allah sebagai musuhnya. Ya. Maka mereka kemudian disebut dengan aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka tidak beriman. Kita lihat lagi satu ayat di sini ya. Ini kita surat Ali Imran. Wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah tatkala Allah mengambil misak dari nabi-nabi. Lama ataitukum. Apakah tatkala Allah mengatakan apabila aku telah memberikan kepada kalian min kitabin, kitab suci, wa hikmatin, wa hikmah, summa kemudian ja'akum rasulun. Ini nabi, Allah membuat janji kepada nabi yang diutus ke kita. Allah berkata, wahai nabi, wahai rasul, nanti kalau saya angkat kamu sebagai nabi dan kuberikan kepada kamu kitab suci dan hikmah, tapi kemudian datang nabi setelahmu, summa ja'akum rasulun musaddiqun, yang membenarkan lima ma'akum yang ada bersama kamu, la tu'minun nabi, apakah kamu beriman kepadanya? Wala tansuruna, dan kamu akan menolongnya. Ingat, menolongnya. Wala tansuruna, apakah kamu siap menolongnya? Qala, kemudian Allah berkata, aqrartum, siapkah kamu berikrar? Siapkah kamu bersumpah? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan menjadikan itu sebagai perjanjian yang mengikat antara aku dan kalian. Qalu, mereka para nabi mengatakan, aqrar, kami berjanji mengikutinya. Jadi bahkan nabi pun
Seandainya dia hidup ketika Nabi belakangan dia datang, dia akan mengikutinya. Seandainya nanti Nabi Isa datang, maka dia akan mengikuti Nabi Muhammad. Karena berdasarkan janji ini. Akrarna, kata mereka. Qala, dan kemudian Allah berfirman, fasyhadu, baiklah kalau begitu persaksikanlah. Berarti ini masuk persaksian alam rohani. Alastu birabbikum. Kami itu asyhadahum juga. Ya. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian termasuk orang yang bersaksi. Faman tawalla, dan Allah mengatakan apa? Siapa yang berpaling ba'da zalik, setelah itu faulaika humul fasiqun, dia termasuk fasik. Jadi siapa fasik di sini? Mengingkari perjanjiannya. Ya. Kita terakhir surat Al-Furqan. Walladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang merusak, mengingkari ahadnya dengan Allah. Mim ba'di mitsaqi, setelah dia meneguhkannya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan memutuskan tali silaturahim, menciptakan perpecahan di tengah-tengah manusia. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu, maka bagi mereka Allah berikan kepadanya laknat. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka al-la'natu, laknat Allah. Walahum su'udar, dan di akhirat nantinya akan mendapatkan tempat tinggal yang paling buruk. Tempat akhir yang paling buruk. Tentu Bapak sekalian, kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini, karena kita tahu dunia ini sementara bagi kita. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika nanti kita kembali, kita tidak bisa lagi mundur ke belakang ke dunia ini lagi. Sekali kita tercabut nyawanya, maka sekali itu juga tidak mungkin lagi kembali ke dunia ini. Maka kesempatan satu-satunya untuk memperbaiki komitmen janji kita kepada Allah hanyalah dalam kehidupan dunia ini saja. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah tadi mulai pembahasan kita dengan alangkah tidak relevannya meminta usia yang panjang kalau tidak melakukan perbaikan pada kualitas kehidupan jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada manfaat, ada benarnya, itu dari Allah. Kalau ada kekurangan dan khilafannya, itu adalah dari kekurangan dan khilafan al-fakir. Jangan diambil, jangan disimpan dalam hati. Ambillah yang dari Al-Quran saja, karena itu dari Allah dan itu pasti adalah kebenaran. Sebelum kita bertanya, berikan kesempatan bertanya, kita bacakan dulu Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq kepada sahabat kita, jemaah kita. Ini jemaah tetap kita yang meninggal dunia kemarin dan tadi pagi sudah dikuburkan, yaitu almarhumah Ibu Jumriyati binti Tahti. Ala hadimiyah wa likulli niyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah, khususan ila almarhumah Ibu Jumriyati binti Tahti, agar Engkau ya Allah mengampuni segala dosanya, memaafkan khilaf dan alpanya, membukakan pintu-pintu langit baginya, melapangkan kuburannya, memuliakan tempatnya di sana, mengangkat derajat dan kedudukannya, menyatukannya bersama dengan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh lainnya, dan juga orang-orang lain yang mereka cintai. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahim. Bapak Ibu sekalian bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam takziah kepada kami pada pagi ini. Ustaz, teringat imbasan kuntum khara ummah yakhrujul sampai ila akhir ayat. Kemudian teringat pula tentang umat ni sendiri yang Rasulullah mengadu pada Allah, ya Rabbi, kami fi Qur'ani mahjura. Kita juga telah mengambil perjanjian daripada alam alastu rabbikum. Kita juga telah bersaksikan di alam sini dengan syahadah. Kemudian kita juga adalah mahjura tersebut. Dan seolah-olah ini adalah cerminan Bani Israel yang ada dalam diri kita. Beri pencerahan dan teguran supaya kita tidak bagian sampai akhirnya kita termasuk dalam kufur dan juga fasikun. Afwan. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, berdasarkan info dari Al-Quran, kenapa kita manusia, terutama orang beriman, orang Islam ya, kemudian mengimani Al-Quran. Ingat ya, namanya orang Islam, apapun mazhabnya Sunni, Syiah, Ibadi, kalau dia Syiah, Zaidiyah, Ismailiyah, Imamiyah, kalau dia Sunni, Maliki, Syafi'iyah, Hambali, Hanafi, dan sebagainya. Apapun mazhabnya, semuanya mengimani kitab suci Al-Quran. Jadi rukun imannya sama. Kalau toh ada berbeda sedikit, tetap tidak mungkin meninggalkan iman kepada Al-Quran. Jadi apapun mazhabnya dalam Islam, itu pasti rukun imannya diantaranya adalah beriman kepada kitab-kitab. Ya. Jadi kita mengimani Allah, kemudian mengimani malaikat-malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhiratnya, qada dan qadarnya itu. Jadi semua kita mengimani Al-Quran, kitab suci. Tapi kok kenapa kita umat Islam banyak berseteru, bahkan terjadi pertumpahan darah di antara kita? Penyebabnya sederhana, tidak menjadikan Al-Quran sebagai referensi, main reference, sebagai referensi utama, sebagai rujukan pertama dan utama, tidak menjadikan Al-Quran. Kalau semua kita umat Islam, apapun mazhabnya, apapun alirannya, menjadikan Al-Quran sebagai referensi utama, harusnya tidak perlu terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Karena kan ada patokannya, ada parameternya. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa orang tidak menggunakan Al-Quran sebagai parameter? Nah, ternyata Al-Quran menceritakan juga sebabnya diantaranya adalah pengaruh perkawanan, pengaruh komunitas. Jadi kalau kita berada di komunitas tertentu, cenderung kita cara berpikirnya dipengaruhi oleh komunitas itu. Katakanlah misalnya kita lahir di Oman. Oman itu mayoritasnya bermazhab Ibadi. Nah, maka cenderung kita nanti akan berpikir Ibadiyah. Ya, kita dipengaruhi Ibadilah yang paling benar. Selain Ibadi salah. Ada kecenderungan seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya pertemanan itu adalah komunitas. Ya. Society, masyarakat. Dan ini dibicarakan dalam Al-Quran yang menyebabkan kita mahjur, fasiqin, atau seperti dikatakan tadi Pak Nur, bahkan bisa kita yakfur, ingkar. Mari kita masuk ke Al-Quran, melihat surat 25 tersebut. Kelanjutan sebelum daripada ini surat Al-Furqan. Ya. Surat Al-Furqan kita lihat dari ayatnya 27 ini. Allah berfirman, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Dan pada hari itu nantinya, pada hari akhirat, ya'addu zalim, orang zalim itu menggigit ala yadayhi, maksudnya menyesal. Pada saat itu orang zalim itu gigit jari artinya menyesal. Yaqulu seraya berkata, jadi menyesal sambil berkata, ya laitani, wahai Tuhanku,
sekiranya dulu di dunia ittakhaztu, aku mengambil menempuh jalan ma Rasul. Seandainya di dunia aku mengambil bersama Rasul jalan, maksudnya seandainya dulu di dunia saya menempuh jalan ma Rasul, bersama Rasul. Maksudnya saat tentu saya tidak seperti ini sekarang. Ya wailata. Jadi ingat kata-kata ini, camkan ini kata-kata ma Rasul. Lalu apa nanti faktanya kita ma Rasul? Nah, kita nanti lihat di ayat 30. Ya wailata, celakalah aku sekarang ya Allah. Diulangi lagi, laitani, coba dulu di dunia, lam attakhiz. Coba dulu di dunia saya tidak menjadikan fulanan, fulan, khalilah sebagai teman akrab. Khalilah itu bahkan cenderung dijadikan sebagai pembimbing gaib. Seperti misalnya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Ya. Lam attakhiz fulanan khalilah. Coba dulu di dunia saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Artinya coba kalau saya bermasyarakat bersama si fulan, tidak apa-apa selama saya tidak dipengaruhi cara berpikirnya dia. Tapi sayangnya manusia itu kebanyakan dipengaruhi cara berpikirnya, paradigmanya, mindsetnya oleh pertemanan. Seperti tadi di mana-mana pun mayoritas cenderung pengaruhi kita. Coba kalau kita lahir di Manado misalnya, mungkin kita beragama Nasrani. Coba kalau kita lahir di Cina, mungkin kita komunis. Coba tadi kita lahir di Saudi Arabia, mungkin kita bermazhab Salafi Wahabi misalnya. Jadi cenderung seperti itu. Nah, jadi penyebabnya itu adalah karena kita tidak bisa lepas. Tidak seperti Nabi Ibrahim tadi, berbaroah, berlepas diri. Coba. Bisakah kita berlepas diri kalau tidak objektif? Ya tidak bisa. Selama kita dipengaruhi secara subjektif oleh pertemanan kita, apalagi kalau dia masuk kategori khalilah, ya kita tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran. Laqad adallani, ternyata sekarang baru saya sadari Tuhan, bahwa si fulan temanku itu adalah, ataukah ustadku itu atau guruku itu atau siapapun yang kita anggap sebagai khalil, adallani, ternyata telah menyesatkan aku. Anid dzikr, dari Al-Quran. Adzikr ini adalah Al-Quran. Ternyata dia menyesatkan aku daripada Al-Quran. Ba'da izjani, setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Al-Quran datang kepadaku. Dibahas setiap saat. Wa kana syaitanu, dan ternyata syaitan itu memang lil insan, kepada manusia, khazula. Tidak bermaksud menolong, ingin menjerumuskan. Nah, siapa yang sudah syaitan di sini? Ya tadi fulan. Jadi nama syaitan itu minan nas, minal jinnati wan nas. Dalam hal ini adalah manusia, teman kita yang menjerumuskan kita daripada kebinasaan. Kenapa? Karena membuat kita jauh daripada adzikr Al-Quran. Bayangkan Pak sekalian, banyak orang tadinya punya schedule mempelajari Al-Quran, tapi ada temannya mengajak ke tempat lain, tidak jadi belajar Al-Quran. Ya. Baru kemudian lahirlah ayat 30. Wa qala Rasul, ingat Rasul ini. Ini Rasul, kenapa kita katakan ini, tekankan ini? Karena tadi di sini dikatakan ma'ar Rasul. Ya. Kalau kita bersama Rasul, berarti bersama siapa? Al-Quran. Kenapa? Ya coba lihat ini nanti. Wa qala Rasul, berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjura, seperti yang dicakap tadi Ustaz Panur. Ya. Jadi inna qaumi ittakhadhu hadzal Quran mahjura. Jadi mengambil jalan bersama Rasul itu adalah ma'al Quran. Coba lihat Mas sekalian. Rasul sendiri berkata, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjur. Berarti ma'ar Rasul tadi di sini adalah ma'al Quran, yaitu adzikr. Coba lagi Mas sekalian. Konsistensi daripada Al-Quran. Oleh sebab itulah mudah-mudahan kita dengan selalu membaca Al-Quran ini, kita ya bisa melakukan muhasabah, introspeksi ya ke dalam diri kita masing-masing. Karena berkali-kali kita sampaikan di sini, kita di sini belajar Al-Quran bukan untuk mengoreksi orang lain, bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menjudge orang lain. Kita belajar Al-Quran sebagai bahan introspeksi, muhasabah terhadap diri-diri kita masing-masing, agar kita dari waktu ke waktu, dari umur ke umur yang bertambah ini, semakin baik hati dan cara pandang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi?
Kalau tidak ada Bapak sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.